Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ariyanti dengan NIM 2113695 dari Prodi Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dan geografi, beberapa pemahaman yang kompleks. Artikel membahas hubungan yang kompleks dan sampai saat ini masih belum banyak diteliti antara geografi dan kewirausahaan. Berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap literatur yang bersifat teoritis dan empiris tentang kewirausahaan regional, beberapa kesamaan penelitian diidentifikasi yang dapat membantu untuk merancang penelitian di masa depan. Beberapa di antaranya memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan pemerintah, yang baru ini memberikan lebih banyak perhatian pada kewirausahaan dibandingkan di masa lalu. Misalnya terkait dengan pendekatan ekosistem kewirausahaan, namun jarang dipertimbangkan dalam evaluasi akademis sejauh ini. Yang pertama, pendahuluan. Kewirausahaan dan geografi ekonomi merupakan fenomena sosial ekonomi yang belakangan ini berkembang secara signifikan dalam hal relevansi akademis dan kebijakan. Bagi ahli geografi ekonomi Marian Feldman tahun 2001, kewirausahaan pada dasarnya adalah peristiwa regional yang sebagian besar dipengaruhi oleh geografi. Meskipun ide awal dari acara kewirausahaan diperkenalkan oleh pakar manajemen Albert Sapero pada tahun 1984. Menurut ekonom Eric Stam, kewirausahaan merupakan hasil interaksi antara atribut individu dengan lingkungan sekitarnya. Pakar manajemen dan kewirausahaan terkemuka, Per Davidson, mengamati penelitian kewirausahaan mencakup studi tentang proses dan munculnya usaha ekonomi baru di seluruh konteks organisasi. Hal ini mencakup studi tentang ide-ide usaha baru dan kesesuaian kontekstualnya, tentang pelaku dan perilaku mereka, dan tentang bagaimana karakteristik ide pelaku dan perilaku terkait dengan pendahulunya dan hasil pada tingkat analisis yang berbeda. Penelitian tentang hubungan antara geografi ekonomi dan kewirausahaan. Pandangan geografi ekonomi pada teori perusahaan, misalnya pandangan berbasis sumber daya Penrosian tahun 1959 dalam publikasi oleh Gardner et al. Tahun 2006, merujuk pada relevansi atribut spesifik perusahaan dan khususnya membahas alasan pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru. Konsep rezim pertumbuhan regional yang diadaptasi dari konsep rezim inovasi yang jauh lebih tua menekankan bahwa perusahaan-perusahaan baru adalah pendorong pembangunan ekonomi regional. Kondisi pertumbuhan berbeda antar wilayah, dan oleh karena itu dampak kegiatan wirausaha terhadap pertumbuhan regional juga berbeda antar wilayah. Terdapat perspektif empiris yang jelas mengenai hubungan antara kewirausahaan dan geografi ekonomi. Geografi ekonomi sebagai subdisiplin geografi dan kewirausahaan adalah disiplin akademis khusus yang diajarkan di fakultas, universitas, dan negara. Geografi ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang semakin peduli terhadap kegiatan kewirausahaan, namun dengan sebagian teori dan metode yang spesifik berbeda dengan para sarjana kewirausahaan non-geografis. Peran geografi dalam penelitian kewirausahaan. Atribut geografis termasuk dalam faktor kontekstual yang mungkin berdampak pada aktivitas kewirausahaan dan perspektif individu. Pendekatan geografis di sini ialah lingkungan konseptual suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang relatif mudah ditentukan. Konteks geografis dalam kombinasi yang kompleks dengan faktor kontekstual lain dan faktor penentu terkait orang mempengaruhi keputusan dan perilaku kewirausahaan dan keberhasilan usaha baru.
Dalam beberapa publikasinya, Stephen Clapper mengakui peran penting atribut geografis untuk proses kewirausahaan yang berbeda. Kewirausahaan serta pembangunan ekonomi regional tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah, sehingga aktivitas, motivasi, dan persepsi kewirausahaan berbeda-beda secara signifikan antar negara di suatu benua, antar wilayah subnasional dalam suatu negara, dan antar wilayah kota. Aktivitas kewirausahaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, sementara aktivitas kewirausahaan juga berdampak pada tingkat aktivitas kewirausahaan di wilayah tertentu. Peran kewirausahaan dalam penelitian geografi. Jika aktivitas kewirausahaan dipertimbangkan dalam penelitian geografi ekonomi, maka aktivitas kewirausahaan seringkali dinilai berdasarkan wilayah subnasional yang sangat sukses secara ekonomis seperti di Silicon Valley, Baton Rouge, 128, atau yang terbaru Berlin di Jerman. Titik-titik startup yang dulu atau saat ini aktif biasanya diartikan sebagai konsentrasi spasial kegiatan kewirausahaan di kota atau wilayah kota tertentu. Dalam banyak kasus dinilai kondusif bagi pembangunan ekonomi regional. Dinamika regional utama disebabkan oleh perusahaan-perusahaan baru yang berlokasi di wilayah tersebut. Para ahli geografi, khususnya geografi ekonomi, telah menunjukkan hubungan yang jelas antara atribut regional dan perilaku serta persepsi kewirausahaan di wilayah yang sama. Ada banyak studi empiris berdasarkan data game yang digunakan untuk menguraikan secara empiris peran kewirausahaan dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, penelitian kewirausahaan yang sensitif terhadap geografi. Secara umum, terdapat peningkatan nyata dalam kegiatan penelitian di bidang kewirausahaan pada umumnya dan konteks geografis pada khususnya, diukur dari frekuensi publikasi jurnal akademik secara absolut dan relatif. Peningkatan absolut juga terlihat pada makalah kewirausahaan yang membahas kewirausahaan regional. Berikut merupakan teori dari kewirausahaan. Selanjutnya, gambar di atas merupakan dampak konteks spasial terhadap munculnya usaha baru. Gambar ini menunjukkan contoh perspektif multilevel dari konseptualisasi kewirausahaan regional yang menafsirkan konteks geografis pada beberapa tingkatan, tingkat makroekonomi, mikroekonomi tingkat, dan tingkat individu. Faktor-faktor ini yang tertanam dalam keterkaitan kompleks yang dibentuk oleh aspek geografis mempengaruhi kecenderungan individu untuk memulai sebuah perusahaan dari awal. Pertama, hubungan empiris dan saling bergantung antara tingginya tingkat kewirausahaan regional, yaitu subnasional, dan pertumbuhan ekonomi regional telah diterima dan terbukti dengan baik. Hubungan yang jelas dan positif antara tradisi regional dan budaya wirausahaan dan dampak kewirausahaan terhadap pertumbuhan lapangan kerja regional. Namun, pengaruh lingkungan regional tampaknya berubah seiring berjalannya proses kewirausahaan. Pengaruhnya lebih rendah bagi wirausahaan yang baru memulai daripada wirausahawan baru. Teori jaringan kewirausahaan yang populer menunjukkan hasil yang agak tidak konsisten mengenai relevansi jaringan regional untuk keberlangsungan startup. Kedua, ekonomi lokalisasi dan akibatnya klaster regional sektoral menumbuhkan kewirausahaan dan sebaliknya. Aktivitas kewirausahaan memang mendukung konsentrasi geografis aktivitas ekonomi. Model spin-off mengeksploitasi pengetahuan dari perusahaan induk baru yang memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai konsentrasi spasial yang nyata dari industri-industri baru dan pintu masuk ke pasar-pasar baru yang hasilnya berupa klaster. Terlalu banyak pendekatan geografis juga dapat mengakibatkan terjadinya lock-in yang berdampak negatif pada
inovasi perusahaan jika pengusaha muda berkomunikasi terlalu lama dan terlalu eksklusif dengan beberapa mitra jaringan lain dari wilayah subnasional yang sama. Oleh karena itu, pendekatan geografis yang terdapat dalam klaster regional sektoral bukanlah sebuah prasyarat atau kondisi yang cukup untuk memperkuat proses perolehan dan eksploitasi pengetahuan oleh perusahaan rintisan yang terkolokasi. Ketiga, kewirausahaan regional merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor-faktor yang berhubungan dengan individu seperti atribut demografi dan atribut konteks, termasuk konteks spasial yang memerlukan analisis empiris bertingkat. Penelitian multilevel terkait menunjukkan bahwa lingkungan regional memang memainkan peran baik terhadap aktivitas kewirausahaan maupun sikap kewirausahaan. Namun, jika diukur secara kuantitatif, pengaruhnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengaruh atribut lingkungan nasional dan individu. Keempat, aliran penelitian kewirausahaan empiris yang masih muda mengambil pandangan jangka panjang mengenai aktivitas kewirausahaan dan menunjukkan bahwa budaya kewirausahaan sebagai sumber daya regional yang tertanam kuat memberikan penjelasan penting mengenai geografi kewirausahaan, khususnya melalui efek role model. Studi empiris terkini Studi empiris terkini mengenai kewirausahaan dalam jangka waktu dan ruang yang panjang menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak perubahan dalam lingkungan, distribusi spasial kegiatan kewirausahaan nampaknya tetap ada sepanjang waktu. Peluang dan tantangan kebijakan. Yang pertama, peluang. Semangat kewirausahaan yang ada saat ini di kalangan pemerintah dan pembuat kebijakan pada umumnya memberikan peluang yang baik untuk penelitian kewirausahaan daerah. Hubungan kuat antara lingkungan regional atau lokal dan kewirausahaan, serta fakta bahwa sebagian besar kebijakan dukungan pemerintah mempunyai fokus regional yang jelas. Selanjutnya terdapat tantangan kebijakan. Pendanaan hutan yang terdiri dari terlalu banyak instrumen pendukung serta tidak terkoordinasi dengan baik satu sama lain dalam lingkungan regional yang sama geografis dapat menyebabkan frustasi di kalangan calon pengusaha. Kebijakan dukungan kewirausahaan memerlukan waktu untuk memberikan hasil positif yang dapat diandalkan. Namun, para pembuat kebijakan seringkali tidak mempunyai cukup waktu untuk menunggu, namun harus berpikir dan bertindak dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat. Tantangan penting terkait dengan dinamika kegiatan kewirausahaan dari waktu ke waktu. Sebagian besar penafsiran akademis terhadap konsep ini menganggap hal tersebut tidak didorong oleh kebijakan, namun didorong oleh kewirausahaan. Kesenjangan penelitian dan proposal untuk agenda penelitian. Yang pertama, muncul kekurangan teori baru terkait digitalisasi dan dampaknya terhadap kewirausahaan regional. Yang kedua, perkotaan merupakan atribut yang bergantung pada konteks dan dapat didefinisikan secara beredar antara negara di seluruh wilayah di seluruh dunia. Yang ketiga, kemajuan bidang didasarkan pada hubungan kompleks antara geografi dan kewirausahaan, namun juga mempertimbangkan kesenjangan penelitian yang teridentifikasi. Yang keempat, masih terdapat kekurangan dalam studi empiris berskala besar dan representatif secara statistik mengenai kewirausahaan digital dan bagaimana hal tersebut dapat mengubah kesenjangan perkotaan pedesaan. Infrastruktur digital harus ditingkatkan secara signifikan di luar aglomerasi perkotaan, karena hal ini merupakan tujuan yang jelas dari beberapa pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan infrastruktur spasial. Dilakukan lebih banyak penelitian interdisipliner yang eksplisit terkait dengan penelitian kewirausahaan yang sensitif secara geografis.
Selanjutnya, penelitian empiris yang menghubungkan geografi dan kewirausahaan harus mencari indikator kewirausahaan yang lebih tepat karena indikator terlalu luas namun juga terlalu sempit untuk menangkap peluang kewirausahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.